Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi bareng calon bapak pemenang Informatik Expo semester ganjil kemarin di kategori pengembangan game. Ini ada beberapa muka-muka yang familiar dan ada juga yang mungkin nggak familiar ya sama muka-muka mas-mas ini. Jadi kenalan aja yuk. Masnya dari tim apa dan namanya siapa aja nih? Dari mana dulu nih? Dari masnya dong. Oh ya, baru. Ya udah langsung aja. Ya, jadi nama saya Muhammad Saidin Hebowo, biasanya dipanggil Windy nih. Kami dari tim Devano Kings. Halo Mas. Perkenalan. Oke, perkenalkan, nama aku Devano ya, dari Angkatan 20. Kebetulan kita dari kelompok yang sama juga, namanya Devano Kings. Devano Kings. Perkenalkan, nama saya Fatan Firmansyah, panggilannya Fatan itu. Mas ini ngembangin game apa sih mas? Kok bisa jadi juara favorit nih? Kenalin dulu dong produknya apa? Jadi nama produk kita itu judul gamenya Unexpected Dimension. Nah itu ceritanya tuh ada seorang anak-anak tuh berantem sama orang tuanya tuh. Terus dia kabur dari rumah. Nah dia tuh nanti masuk ke hutan, terus ceritanya dia nemu suatu lubang dan dia masuk ke lubang itu dan masuk ke dimensi lain. Nanti di dalam dimensi itu dia harus menyelesaikan tantangan-tantangan di setiap level yang ada di dalam dimensi itu untuk keluar ke dimensi aslinya. Jadi ini bau-baunya kayak game action ya mas, RPG gitu ya? Kenapa kok milih genre RPG sih daripada genre-genre lainnya gitu? Kan ini termasuk dari mata kuliah pengembangan game ya. Di kelas pengembangan game sendiri itu kita udah dijelasin kayak ada beberapa jenis dari game, mulai dari ada sport, ada education, ada RPG, ada FPS dan lain sebagainya. Dari tim kita sendiri itu kita lebih milih untuk masuk ke game di jenis RPG sendiri, karena ya sesuai diskusi dari kelompok kita ya, kita lebih suka kayak ada tantangannya sendiri aja ya. Terus dari kelompok lain di kelas kita juga jarang yang milih game jenis RPG. Kan ini game RPG ya. Kira-kira apa sih yang bisa diunggulin dari produknya mas-mas ini? Yang bisa diunggulin banyak sih, tapi terutama kita tuh berfokus sama gameplaynya ya. Jadi kita berusaha buat gameplaynya itu se-fun mungkin, tapi tetap challenging gitu. Ada nggak sih fitur unggulan dari yang game ini nih? Kayak aku dengar kemarin pas expo tuh ada challenge-nya dari tim ini buat menangin gitu. Fitur unggulan kita dari mekanik gamenya sih. Jadi buat ngalahin musuh itu karakter utama tuh bisa menyerang menggunakan pedang sama bisa memanah musuhnya gitu. Terus fitur yang paling kita andalkan mungkin ini sih tantangannya. Kemarin tuh kita buat di level desain khusus buat labirin gitu. Jadi di labirin tuh kita buat sesulit mungkin, sama kita sediain musuh yang lumayan susah gitu. Ada nggak mas yang menang? Sejauh ini belum ada. Belum sih, karena mungkin masih pada penasaran. ya kita emang nggak mau ada yang menang sih. Soalnya kalau menang ya saya rugi. Tapi kemarin udah dites juga bisa bisa menangnya bisa. Tapi kemarin pas di expo ya itu belum ada yang menang. Ada nggak yang hampir menang? Ada kalau yang hampir menang. Ada sih Sar. Lumayan 1-2 orang itu mau menang itu udah ketar-ketir nih Mas Rifan. Nyiapin Karena aja. saya nyiapin aja ya. Duitnya juga dari saya gitu. Jadi selama ngembangin game ini tuh apa aja sih kesulitannya gitu ya, mungkin Mas Devano dan teman-teman ingat gitu? Sulitannya mungkin ini ya, nyiapin ide-ide buat setiap tantangan itu habis ini apa. Terus habis itu ada juga nyari aset seperti aset karakter dari gamenya itu. Kalau nggak pas tuh nggak bisa balance sama gamenya, jadi nggak nyatu gitu.
paling juga dari sisi codingnya ya Mas. Ya, kalau dari codingnya sendiri tuh kesulitannya mungkin kayak mekaniknya sendiri ya, kayak ada aturan kayak arah panahnya, terus damage-nya di mana, terus apa yang terjadi kalau kayak ada panah kena monsternya, terus efek dari mati si monsternya gimana, kemudian ada save point dan lain sebagainya. Itu ya mungkin sih. Ya bener sih kata Mas Wibi tadi, kita nyari aset tuh bisa dibilang paling susah karena kita nggak buat asetnya sendiri, jadi nyari dari sumber luar dan kita nyari aset yang paling cocok dengan kebutuhan kita nih. Jadi kesulitannya tuh di riset buat aset. Jadi dalam perjalanan Mas buat ngembangin game ini, kira-kira Mas bakal nge-rate berapa nih dari 1 sampai 10 pengalaman ngembanginnya? Wah, kalau dari aku sih 9,5 ya, karena seru aja ngembangin game sama teman-teman, kita kerja bareng. Kalau aku nggak jauh sama Mas Wibi sih, 9,5,6,789 lah. Sama kayak. Boleh. Aku 10 sih. Kenapa Mas? Apa ya, seru aja gitu, kayak kita tiap minggu pasti kerja bareng, kemudian kita sharing ide. Terus kita juga ada kayak apa ya, kayak nyari idenya tuh kan nggak gampang ya. Dari banyak anggota kita harus saling satu lah, mutusin ide mana yang mau diambil, Nyatuin ide. idenya tuh biar yang masuk gitu. Kayak kan nggak mungkin juga kan, kayak ada tantangannya tapi terlalu jauh sama ide awalnya. Ya. Ya mereka ini seneng ngumpul karena tiap kumpul pasti saya traktir ya. Nah, Itu sebuah wakil, apa bisa sebuah wakil. jadi ngumpul mulu. Jadi Mas Devano nih investornya gitu ya. Kira-kira biar apa sih satu patah dua kata buat tim-tim yang biar kayak timnya Mas ini biar kompak gitu. Ada dua buah kata nggak? Mungkin lebih sering komunikasi antar tim ya, sama kalau bisa tuh nyicil dikit-dikit, setiap anggota tuh ada inisiatif tuh buat misal nyari aset, bikin map, codingan, nyicil dikit-dikit nanti tapi dikabarin sama timnya juga biar nggak bentrok. Biar nggak ada saling ghosting gitu ya, kayak gitu. Iya benar sih. Jadi Job desk tiap orang tuh harus terbagi rata gitu. Jadi biar nggak ada salah satu atau dua orang tuh yang nggak kebagian tugas. Jadi tiap orang tuh mengerti role-nya masing-masing dan bertanggung jawab penuh akan hal ini. Itu sangat yang bagus banget sih Mas. Kayak banyak dari kita kan kayak apa ya, istilahnya jadi penggendong tim gitu kan ya. Iya. Sering terjadi. Kalau ketemu kasus kayak gitu gimana? Nah, iya. Wah, itu di mana ya? Wah, nggak berani jawab aku. ya mungkin Iya. kalau pernah ngalamin di pendam sendiri aja, nggak usah ngomongin gitu. Ya, mungkin cukup lah ya Mas ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih buat waktunya. Sebuah pengalaman yang bisa dibilang menarik. Keren banget sih. Makasih ya Mas untuk sharing pengalamannya. Ini sebuah pengalaman yang sangat menarik dan membagikan pengalaman pengembangan game yang telah Mas ini buat. Semoga semangatnya tetap dijaga. Semoga segera menjadi the next Bachelor of Informatics. Amin ya Allah. Terus buat yang nonton, sampai jumpa di Informatik Expo yang semester genap ini. Tetap jaga semangat dan sampai jumpa. Oke, kita ada juga nggak?